Pernahkah kamu berdiri di sebuah bangunan tua dan merasa seperti sedang tidak sendirian? Bukan karena kamu melihat sesuatu, bukan karena kamu mendengar suara jelas, tapi karena ada rasa seperti sedang diperhatikan, rasa seperti ada yang berjalan pelan di belakangmu, rasa seperti ada sesuatu yang ingin berbicara, tapi tidak menggunakan kata-kata. Pada siang hari, bangunan ini terlihat megah, putih, simetris, elegan. Wisatawan datang, mengambil foto, berjalan santai di lorongnya yang panjang. Tapi saat malam turun, sesuatu berubah. Lampu kota meredup, langit menjadi hitam pekat, dan bayangan mulai mengambil alih. Di saat seperti itulah, cerita-cerita mulai hidup. Ada yang mengatakan mereka mendengar langkah kaki, padahal lorong kosong. Ada yang mengaku mendengar bisikan samar, padahal tak ada seorang pun di sekitar. Dan ada pula yang bersumpah bahwa bangunan ini masih menyimpan suara dari masa lalu. Benarkah Lawang Sewu masih berbisik? Atau kita yang terlalu ingin mendengar sesuatu di tengah keheningan? Untuk memahami misteri ini, kita harus kembali ke awal. Tahun ke-1904, Hindia Belanda sedang berkembang pesat. Rel-rel kereta api dibangun untuk menghubungkan kota demi kota. Perdagangan meningkat, administrasi diperluas, dan sebuah perusahaan besar bernama Nederlandse Spoorweg Maatschappij memutuskan untuk membangun kantor pusat yang megah di Semarang. Bangunan itu dirancang dengan arsitektur Eropa modern pada masanya. Dinding tebal, langit-langit tinggi, ventilasi silang untuk melawan panas tropis. Ketika selesai sekitar tahun 1907, gedung itu menjadi simbol kemajuan. Tak ada yang menyangka bahwa puluhan tahun kemudian ia akan dikenal bukan karena kemegahannya, melainkan karena kisah misterinya. Pada awalnya, orang hanya menyebutnya kantor kereta api. Tapi seiring waktu, julukan itu berubah. Lawang Sewu, 1000 pintu. Bukan karena jumlahnya benar-benar 1000, tapi karena jendela-jendela tinggi yang berjajar panjang, terlihat seperti pintu tanpa akhir. Jika kamu berdiri di salah satu lorongnya, kamu akan melihat garis lurus panjang dengan deretan pintu di kanan dan kiri. Dan saat kamu berjalan, langkahmu akan menggema. Tok, tok, tok. Gema itu tidak langsung hilang. Ia memantul, berulang, seolah-olah ada langkah kedua yang mengikutimu. Disinilah banyak cerita bermula. Beberapa penjaga malam pernah mengatakan bahwa mereka mendengar langkah tambahan. Bukan gema, bukan pantulan biasa, tapi seperti ritme yang berbeda. Jika mereka berhenti, suara itu ikut berhenti. Jika mereka berjalan, suara itu kembali terdengar. Ketika mereka menoleh, lorong tetap kosong. Apakah itu hanya ilusi akustik? Atau ada sesuatu yang ikut berjalan? Namun, misteri Lawang Sewu tidak lahir dari arsitekturnya saja. Ia lahir dari sejarahnya. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Fungsi bangunan ini berubah. Ruang-ruang yang dulu digunakan untuk administrasi digunakan untuk kepentingan militer, dan ruang bawah tanahnya digunakan sebagai tempat tahanan. Bayangkan ruangan sempit, gelap, lembab, tanpa cahaya matahari. Beberapa sel dirancang begitu kecil hingga orang dewasa hanya bisa berdiri berjam-jam. Bahkan ada yang mengatakan lantainya digenangi air. Apakah semua cerita itu terdokumentasi dengan sempurna? Tidak, tapi sejarah mencatat bahwa tempat ini pernah menjadi saksi penderitaan. Dan mungkin rasa sakit itu tidak pernah benar-benar pergi. Malam hari memiliki cara sendiri untuk membangkitkan ingatan. Ketika kamu berjalan di lorong kosong, otakmu mulai bekerja lebih aktif. Suara angin menjadi seperti bisikan, tetesan air menjadi seperti langkah,
bayangan pohon menjadi seperti sosok. Ilmu pengetahuan menyebut fenomena ini sebagai pareidolia, kecenderungan manusia untuk melihat atau mendengar pola dalam sesuatu yang sebenarnya acak. Tapi, bagaimana jika bukan hanya otak kita yang menciptakan suara itu? Bagaimana jika bangunan memang memiliki cara sendiri untuk berbicara? Beberapa arsitek mengatakan bahwa struktur besar dengan lorong panjang seperti Lawang Sewu memiliki resonansi unik. Suara kecil bisa diperkuat. Langkah ringan bisa terdengar berat. Angin yang masuk melalui ventilasi bisa menghasilkan nada samar. Jadi mungkin bisikan itu hanyalah fisika. Tapi mengapa banyak orang merasakan hal yang sama? Mengapa cerita-cerita itu memiliki pola serupa? Langkah mengikuti. Suara samar. Rasa diawasi. Apakah kebetulan bisa berulang begitu sering? Atau manusia memang memiliki ketakutan kolektif terhadap ruang kosong? Sekarang bayangkan, kamu berdiri sendiri di ruang bawah tanahnya. Lampu redup, udara lebih dingin, suara kota tak lagi terdengar. Hanya ada napasmu sendiri. Kamu menyalakan senter, cahaya menyapu dinding beton tua. Dan tiba-tiba kamu merasa seperti tidak sendirian. Bukan karena melihat sesuatu, tapi karena keheningan terasa. Terlalu padat, terlalu berat, seperti ada sesuatu yang memenuhi ruang. Apa itu? Energi? Ingatan? Atau hanya pikiranmu sendiri yang mencoba mengisi kekosongan? Banyak tempat di dunia memiliki reputasi serupa. Bangunan tua, bekas penjara, rumah sakit terbengkalai. Tapi Lawang Sewu berbeda. Karena ia berada di tengah kota yang hidup. Ia tidak tersembunyi di hutan. Tidak berada di puncak gunung terpencil. Ia berdiri di tengah modernitas. Seolah menjadi pengingat bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar jauh. Dan malam ini, kita akan masuk ke dalamnya. Kita tidak datang untuk membuktikan adanya hantu. Kita tidak datang untuk menyangkal cerita. Kita datang untuk mendengar. Jika memang ada bisikan, kita akan mencoba memahami dari mana ia berasal. Apakah dari dinding tua, dari lorong panjang, atau dari sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Jam menunjukkan jam 23:47. Kota Semarang mulai sepi dan kami melangkah masuk. Langkah pertama, tok. Langkah kedua, tok. Lorong memanjang di depan kami. Lampu redup menciptakan bayangan panjang di lantai. Udara terasa lebih dingin dibanding di luar. Dan untuk sesaat, kami semua diam. Mendengarkan, tidak ada suara. Hanya dengungan jauh dari kota. Lalu, sesuatu terdengar. Sangat pelan. Seperti gesekan. Kami saling menatap. Apakah itu angin? Atau itulah bisikan pertama? Kami berdiri diam. Lorong panjang di depan kami tampak kosong. Tapi suara itu bukan ilusi. Bukan perasaan. Itu nyata, sangat pelan. Seperti sesuatu bergeser. Kami mematikan senter sejenak. Gelap total. Dan dalam gelap, indera pendengaran menjadi lebih tajam. Ada napas, bukan satu, beberapa. Kami saling menatap dalam kegelapan. Meski tak bisa melihat wajah satu sama lain, semua diam, tak ada yang bergerak. Lalu, tok, satu langkah. Jelas, berasal dari arah belakang lorong. Kami menyalakan senter bersamaan. Kosong. Tidak ada siapapun. Beberapa orang mungkin akan langsung berkata, "Gema," tapi kami tahu ritme langkah kami sendiri. Langkah barusan bukan gema. Ia datang setelah kami berhenti bergerak. Dan yang lebih aneh, ia hanya satu. Bukan dua, bukan tiga. Satu. Seolah ada seseorang yang juga berhenti ketika kami berhenti. Kami memutuskan berjalan lebih dalam. Setiap langkah terasa lebih berat. Bukan karena fisik, tapi karena kesadaran
bahwa sesuatu mungkin sedang memperhatikan. Lorong utama bercabang ke kiri dan kanan. Kami memilih kiri. Dinding putih yang mulai kusam, cat terkelupas, bau lembab samar. Di ujung lorong ada jendela tinggi, seolah ada seseorang yang juga berhenti. Ketika kami berhenti, musik masuk perlahan, string rendah. Kami memutuskan berjalan lebih dalam. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena fisik, tapi karena kesadaran bahwa sesuatu mungkin sedang memperhatikan. Lorong utama bercabang ke kiri dan kanan. Kami memilih kiri. Dinding putih yang mulai kusam, cat terkelupas, bau lembab samar. Di ujung lorong ada jendela tinggi. Dari luar, cahaya lampu jalan masuk tipis, menciptakan siluet panjang seperti bayangan manusia berdiri untuk sepersekian detik. Salah satu dari kami berhenti. Lihat itu. Kami semua menyorotkan senter. Hanya bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Otak kita memang ahli menciptakan bentuk dari ketakutan. Tapi rasa tadi terlalu cepat, terlalu refleks. Kami memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah, tempat yang paling sering disebut dalam cerita. Tangga turun terasa lebih dingin. Udara berubah, lebih berat. Setiap langkah ke bawah seperti meninggalkan dunia luar. Suara kota menghilang, hanya ada gema napas sendiri. Di dasar tangga, gelapnya berbeda. Ini bukan sekadar kurang cahaya. Ini jenis gelap yang terasa padat. Kami menyalakan senter. Ruangan sempit dengan dinding beton tebal muncul perlahan dari kegelapan. Beberapa sel kecil berdiri berjajar. Disinilah, menurut sejarah, tahanan pernah ditempatkan saat masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Tidak semua kisah tercatat, tidak semua penderitaan memiliki arsip, tapi ruang ini pernah menyimpan manusia yang ketakutan. Dan ketakutan sering meninggalkan jejak. Kami memasang alat perekam suara di tengah ruangan. Tidak ada ritual, tidak ada provokasi. Hanya diam, eksperimen sederhana. Jika memang ada bisikan, biarkan ia muncul tanpa gangguan. Kami mematikan semua senter, kecuali satu lampu kecil redup. Lalu, kami duduk, diam. 1 menit pertama, hanya suara napas. 2 menit, tetesan air di kejauhan. 3 menit, sesuatu seperti gesekan kain. Kami tidak bergerak. 4 menit, suara itu lagi. Lebih jelas, seperti langkah kecil. Bukan berat seperti sepatu. Lebih ringan, seperti kaki tanpa alas. Kami menoleh ke arah suara. Tidak ada apa-apa. Apakah itu tikus? Pertanyaan rasional selalu muncul lebih dulu. Tapi tidak ada suara lari kecil. Tidak ada bunyi cepat. Hanya 1, 2, lalu diam. Seolah sesuatu berjalan perlahan, mengamati, menilai, menunggu. Kami memutuskan melakukan uji sederhana. Salah satu dari kami berdiri dan berjalan pelan mengitari ruangan. Langkahnya terdengar jelas. Tok, tok, tok. Ketika ia berhenti, ruangan kembali sunyi. Kami menunggu. 10 detik, 20 detik. Lalu, tok. Tok, sekali lagi. Datang dari sudut yang berbeda. Dan kali ini, lebih dekat. Rasa dingin mulai terasa, bukan karena suhu. Kulit merinding, detak jantung terdengar lebih keras dari suara lain. Kami tahu satu hal, entah ini fenomena akustik yang belum kami pahami, atau kami tidak sendirian. Beberapa teori mengatakan, bangunan tua bisa mengeluarkan suara akibat perubahan suhu. Kayu memuai, logam menyusut, udara terperangkap bergerak melalui ventilasi. Itu masuk akal, sangat masuk akal. Tapi teori tidak mengurangi sensasi saat suara itu terdengar tepat di belakangmu. Salah satu kru tiba-tiba menoleh cepat. Barusan di belakangku, kami memutar senter ke arah yang ia tunjuk. Kosong. Namun satu hal berbeda. Udara terasa lebih dingin di titik itu.
Mungkin sugesti, mungkin tidak. Waktu menunjukkan jam 0:38. Sudah hampir 1 jam kami di dalam, dan pola suara mulai terasa konsisten. Langkah muncul ketika kami terlalu lama diam, seolah ada yang tidak menyukai keheningan panjang. Atau mungkin ia hanya ingin diakui. Kami memutuskan naik kembali ke lorong utama. Saat melangkah menaiki tangga, suara itu terdengar lagi. Bukan dari bawah, dari atas. Seperti seseorang baru saja berjalan menjauh. Langkah cepat, lalu berhenti. Kami mempercepat naik. Lorong atas kosong. Tapi satu pintu di ujung koridor terbuka sedikit. Kami yakin tadi pintu itu tertutup. Mungkin angin, mungkin lupa. Kami mendekat perlahan, mendorong pintu lebih lebar. Engselnya berbunyi pelan. Kriek. Ruangan kosong, tapi ada satu hal yang aneh. Udara di dalam lebih hangat, seperti baru saja ada aktivitas. Kami memeriksa jendela. Tertutup, tidak ada angin masuk. Tidak ada ventilasi terbuka. Jika bukan angin, lalu apa yang mendorong pintu itu? Beberapa orang percaya tempat seperti ini menyimpan energi emosional. Bukan roh dalam bentuk manusia, tapi jejak. Residu, seperti rekaman yang diputar ulang oleh kondisi tertentu. Jika benar begitu, maka mungkin langkah yang kami dengar bukan makhluk, tapi memori. Memori yang terperangkap dalam dinding beton. Memori yang muncul kembali ketika malam cukup sunyi. Kami berhenti di tengah lorong, mematikan semua lampu lagi. Gelap total. Dan untuk pertama kalinya malam itu, kami tidak hanya mendengar langkah. Kami mendengar sesuatu yang lebih samar, sangat pelan. Seperti suara napas panjang, bukan dari salah satu kru. Ritmenya berbeda, lebih lambat, lebih berat. Kami semua sadar, suara itu bukan milik kami. Dan kali ini, ia tidak hanya sekali. Ia berulang, masuk, keluar, masuk, keluar. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani bergerak. Karena untuk pertama kalinya, kami tidak yakin ingin tahu sumbernya. Tiba-tiba, suara keras, seperti sesuatu jatuh. Kami menyalakan senter serempak. Di ujung lorong, sebuah papan kayu kecil tergeletak. Mungkin sudah longgar sejak lama. Mungkin jatuh karena getaran langkah kami. Atau mungkin ia jatuh karena sesuatu menyentuhnya. Waktu menunjukkan jam 1:12. Malam semakin dalam, dan perasaan bahwa kami sedang diamati semakin kuat. Jika ini hanya akustik dan sugesti, mengapa rasanya begitu personal? Mengapa langkah itu terasa seperti mengikuti? Mengapa napas itu terasa seperti terlalu dekat? Kami memutuskan satu hal, satu eksperimen terakhir sebelum mengakhiri sesi malam ini. Kami akan berjalan menyusuri lorong utama, tanpa berhenti, tanpa berbicara, tanpa menoleh ke belakang. Jika ada sesuatu yang mengikuti, ia akan terdengar. Kami mulai berjalan. Tok, tok, tok. Langkah kami stabil. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Dan di tengah langkah itu, suara kedua muncul. Tok. Selang setengah detik. Tok. Tidak sinkron dengan kami. Bukan gema. Karena ritmenya berbeda. Kami tetap berjalan, tidak menoleh, tidak berhenti. Suara itu mengikuti sampai hampir ke ujung lorong, lalu menghilang, seolah berhenti tepat di batas tertentu, seolah ada garis tak terlihat yang tidak bisa ia lewati. Kami sampai di pintu keluar, membuka perlahan. Udara malam kota menyambut. Suara kendaraan jauh terdengar lagi. Normal, nyata. Dunia terasa kembali rasional. Kami menutup pintu di belakang. Dan untuk sesaat, kami berdiri diam di halaman depan. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Tidak ada napas tambahan. Seolah semuanya tertinggal di dalam. Tapi satu pertanyaan tidak bisa kami abaikan. Jika itu hanya gema, mengapa ia mengikuti sampai batas tertentu? Jika itu hanya sugesti,
Mengapa kami semua mendengar ritme yang sama? Dan jika itu hanya bangunan tua, mengapa rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu ketika kami pergi? Malam ini belum memberi jawaban. Ia hanya memberi pengalaman. Dan pengalaman itu lebih nyata dari yang kami bayangkan. Pukul jam 1:37 dini hari. Kami sudah keluar dari bangunan. Udara luar terasa ringan. Normal. Masuk akal. Lampu jalan menyala stabil. Kendaraan sesekali lewat. Tidak ada bisikan, tidak ada langkah tambahan. Dan justru disitulah muncul rasa aneh. Karena sesuatu terasa belum selesai. Seolah bangunan itu tidak benar-benar membiarkan kami pergi. Kami memutar rekaman suara dari alat perekam yang tadi diletakkan di ruang bawah tanah. Beberapa menit pertama hanya napas, lalu tetesan air. Lalu langkah kami sendiri. Namun tepat di menit ke-07 rekaman, ada suara yang tidak kami ingat terjadi. Sangat pelan. Seperti suara berbisik. Kami menaikkan volume. Suara itu tidak jelas membentuk kata, tapi ritmenya bukan suara angin. Ia memiliki jeda. Seperti seseorang mencoba berbicara tanpa cukup tenaga. Salah satu kru berkata pelan, "Itu bukan kita." Dan memang saat momen itu terjadi dalam rekaman, kami semua sedang diam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Mungkin itu interferensi, mungkin frekuensi radio, mungkin noise acak yang terdengar seperti suara manusia. Otak manusia memang cenderung memaknai pola, tapi ada satu detail kecil yang mengganggu. Bisikan itu muncul tepat setelah salah satu dari kami berkata dalam hati tanpa bersuara, "Kalau memang ada, beri tanda." Kami tidak mengucapkannya keras-keras. Ia hanya pikiran, dan beberapa detik kemudian, rekaman menangkap suara itu. Kebetulan? Mungkin. Tapi malam itu, kata kebetulan terasa terlalu ringan. Kami memutuskan kembali masuk, bukan karena ingin mencari sensasi, tapi karena satu hal. Jika ada fenomena yang bisa direkam, kami ingin memahaminya. Jam menunjukkan jam 2:05. Kami melangkah kembali melewati pintu utama. Dan kali ini, suasana berbeda, lebih sunyi, lebih dalam. Seolah bangunan itu sadar kami kembali. Lorong utama terlihat sama, tapi rasanya tidak. Udara lebih padat. Langkah kami terdengar lebih berat. Kami berjalan tanpa berbicara. Hanya satu tujuan. Ruang tengah di lantai 2. Ruang besar dengan lenggut-lenggut tinggi. Di siang hari, ruangan ini terang dan indah. Di malam hari, ia terasa seperti rongga raksasa. Kosong, dan justru karena kosong, ia terasa penuh. Kami berdiri di tengah ruangan. Lampu dimatikan. Hanya cahaya bulan masuk dari jendela tinggi. Bayangan membentuk garis panjang di lantai. Kami memutuskan eksperimen berbeda. Satu orang keluar ruangan. Tinggal satu orang di dalam. Sendirian selama 5 menit. Tanpa alat komunikasi. Tanpa senter. Tanpa gangguan. Kru pertama masuk. Pintu ditutup. Kami menunggu di luar. Detik berjalan lambat. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Di menit keempat, terdengar suara, bukan dari lorong, dari dalam ruangan. Seperti langkah cepat, lalu berhenti. Kami hampir membuka pintu, tapi tepat saat tangan menyentuh gagang, pintu terbuka sendiri dari dalam. Kru pertama keluar. Wajahnya pucat. "Kamu dengar?" Kami mengangguk. Ia menarik napas panjang. Ada yang jalan di belakangku. "Kamu lihat?" Tidak, tapi jaraknya dekat, sangat dekat. Kru kedua masuk. Kami ulangi prosedur. Kali ini lebih lama, 10 menit. Menit pertama sunyi. Menit kedua, suara gesekan. Menit ketiga, langkah. Menit keempat, suara seperti kain diseret. Kami hampir tidak bernapas. Di menit ke-8, pintu bergetar pelan. Bukan karena angin, tidak ada angin.
Getaran kecil, seperti seseorang menyentuhnya dari dalam. Ketika pintu dibuka, kru kedua berdiri membelakangi kami. Diam, tidak bergerak. Kamu dengar? Kami bertanya. Ia tidak langsung menjawab, lalu pelan berkata. Dia berdiri di pojok. Semua terdiam. Kamu lihat? Tidak jelas, tapi ada bentuk lebih gelap dari gelap. Apakah itu sugesti? Sangat mungkin. Ruang gelap memicu imajinasi. Otak kita menciptakan sosok dari bayangan. Tapi mengapa dua orang berbeda mengalami sensasi yang hampir sama? Langkah di belakang. Rasa diawasi. Sudut ruangan terasa penuh. Kami memutuskan satu langkah terakhir, menempatkan kamera night vision di dalam ruangan. Kami keluar, membiarkan ruangan kosong. Benar-benar kosong. Pintu ditutup, lampu mati, kamera merekam. Kami menunggu di lorong. 15 menit, tidak ada suara. 20 menit, sunyi. 30 menit. Kami masuk kembali. Ruangan kosong, tidak ada yang berubah. Kami merasa mungkin semua ini hanya sugesti. Sampai kami memutar rekaman kamera. Di menit ke-18, rekaman. Ada perubahan kecil, bayangan di pojok ruangan. Bergerak, bukan cepat. Sangat pelan, seperti asap tipis yang mengalir. Kami ulangi rekaman. Zoom, kontras dinaikkan. Tidak jelas membentuk sosok manusia, tapi jelas bukan bayangan statis. Ia bergerak melawan arah cahaya bulan. Itu tidak logis. Bayangan seharusnya mengikuti sumber cahaya. Yang ini bergerak sendiri. Tidak ada suara dalam rekaman. Tidak ada langkah. Tidak ada bisikan. Hanya gerakan samar. Dan anehnya, gerakan itu berhenti tepat di tengah ruangan. Seperti mendekati kamera, lalu hilang. Kami semua terdiam. Tidak ada yang ingin langsung menyimpulkan. Tapi satu hal pasti, jika itu hanya permainan cahaya, ia sangat meyakinkan. Jika itu hanya sugesti, mengapa kamera juga merekamnya? Dan jika itu bukan apa-apa, mengapa rasanya seperti ada sesuatu yang tidak ingin ruang itu benar-benar kosong? Pukul jam 3:12 menit. Malam hampir berakhir. Kami berdiri sekali lagi di lorong utama. Kali ini tidak ada langkah mengikuti, tidak ada napas tambahan, seolah bangunan itu sudah cukup menunjukkan sesuatu. Atau mungkin ia hanya sedang menunggu waktu yang lebih tepat. Sebelum keluar, salah satu kru berhenti mendadak. Ia menoleh ke belakang. Kami ikut berhenti. Apa? Ia menatap ujung lorong. Sangat jauh. Sangat samar. Barusan ada yang berdiri di situ. Kami melihat ke arah yang sama. Tidak ada apa-apa. Lorong kosong. Tapi untuk sepersekian detik, kami semua merasakan hal yang sama. Seperti ada tatapan yang membalas. Bukan marah, bukan agresif, hanya sadar. Kami keluar saat langit mulai sedikit memudar dari hitam ke biru gelap. Burung pertama terdengar di kejauhan. Dunia mulai kembali normal. Tapi satu pertanyaan kini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Apakah Lawang Sewu benar-benar berbisik atau ia hanya berbicara kepada mereka yang cukup lama tinggal dalam diam? Dan jika ia berbicara, apa yang sebenarnya ingin ia katakan? Langit belum sepenuhnya terang. Warna hitam perlahan berubah menjadi biru gelap. Kami duduk di halaman depan Lawang Sewu. Tidak ada yang langsung berbicara. Karena beberapa pengalaman lebih mudah dirasakan daripada dijelaskan. Malam tadi meninggalkan sesuatu, bukan luka, bukan trauma, tapi semacam beban tipis di pikiran. Langkah itu, napas itu, bayangan yang bergerak melawan cahaya. Dan satu pertanyaan yang terus berputar dalam kepala. Apakah kami hanya menyaksikan efek arsitektur tua, atau kami benar-benar mengganggu sesuatu yang telah lama diam? Untuk memahami malam, kita harus memahami masa lalu. Bangunan ini dibangun awal abad ke-20 oleh perusahaan kereta api kolonial
Nederland Indisia Spoorweg Maatschappij. Tahun 1904 pembangunan dimulai. Selesai sekitar ke 1907. Awalnya, ia simbol modernitas. Rel kereta membentang, administrasi berkembang, perdagangan meningkat. Lorong panjang yang kini terasa sunyi, dulu dipenuhi suara sepatu kulit dan percakapan bahasa Belanda. Mesin tik berdetak, kertas disusun, perintah ditulis. Bangunan ini tidak lahir dari kegelapan. Ia lahir dari ambisi. Namun, sejarah jarang berhenti pada satu fase. Tahun ke 1942. Pendudukan Jepang dimulai, dan bangunan megah ini berubah wajah. Ruang administrasi menjadi ruang komando, lorong formal menjadi lorong militer, dan ruang bawah tanah menjadi tempat yang jauh lebih gelap. Beberapa sumber sejarah menyebut adanya sel sempit. Beberapa saksi menyebut tahanan dipaksa berdiri berjam-jam. Tidak semua detail tercatat resmi, namun penderitaan selalu meninggalkan resonansi. Tidak dalam bentuk suara keras, tapi dalam bentuk tekanan halus. Dan mungkin satu tekanan itulah yang kita rasakan ketika berdiri terlalu lama di ruang bawah tanah. Kami kembali masuk siang hari. Cahaya matahari menembus jendela tinggi. Lorong terlihat indah, simetris, elegan. Turis berjalan santai. Anak kecil tertawa kecil sambil berlari. Dan sulit membayangkan bahwa tempat yang sama tadi malam terasa seperti ruang yang tidak ingin kosong. Kami berdiri di tengah lorong, mencoba mengingat rasa tadi malam. Tapi siang memiliki kekuatan menenangkan. Semua terasa rasional, semua terasa wajar. Namun, ketika kami kembali ke ruang bawah tanah, udara tetap terasa berbeda. Bahkan di siang hari, lebih lembab, lebih hening, seolah suara dari luar enggan turun ke sana. Kami berdiri diam, tidak ada langkah tambahan, tidak ada napas lain, tapi dinding beton itu menyimpan sesuatu, bukan suara. Bukan sosok, tapi suasana. Dan suasana tidak bisa direkam dengan kamera. Salah satu kru berkata pelan, "Mungkin ini bukan soal hantu. Mungkin karena kadang tempat seperti ini tidak menyimpan makhluk. Ia menyimpan peristiwa. Dan peristiwa tidak hilang hanya karena waktu berlalu." Bayangkan, puluhan orang pernah berdiri di sel sempit itu. Takut, lelah, tidak tahu apakah mereka akan keluar hidup-hidup. Emosi seperti itu tidak ringan. Ia berat, dan jika emosi memiliki frekuensi, mungkin dinding menyerapnya. Bukan secara mistis, tapi secara psikologis. Ketika kita berdiri di ruang yang pernah menyimpan ketakutan, kita ikut merasakan bayangannya. Dan bayangan itu bisa terdengar seperti bisikan. Kami memeriksa kembali sudut ruangan lantai 2, tempat bayangan bergerak di kamera. Di siang hari, hanya sudut biasa. Cahaya masuk normal, tidak ada distorsi, tidak ada anomali. Tapi memori tentang rekaman itu tetap ada. Dan memori kadang lebih kuat daripada fakta visual. Pukul jam 15:42. Matahari mulai turun sedikit. Kami duduk di tangga tengah. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, kami membicarakan satu hal yang belum disebutkan. Perasaan. Semua sepakat bahwa yang paling mengganggu bukan suara, bukan bayangan, tapi rasa diawasi. Rasa bahwa kehadiran kami tidak sepenuhnya netral, seolah bangunan itu sadar, atau setidaknya tidak sepenuhnya kosong. Apakah bangunan bisa menyadari? Tentu tidak secara biologis, tapi manusia memiliki kecenderungan mempersonifikasikan ruang. Kita memberi karakter pada tempat. Rumah terasa hangat, gudang terasa dingin, sekolah terasa hidup, penjara terasa menekan, Lawang Sewu terasa mengingat. Dan mungkin itu kata yang paling tepat. Mengingat, bukan menakut-nakuti, bukan mengancam, tapi mengingat malam kedua akan datang. Dan kali ini
Kami tidak akan mencari suara. Kami hanya akan berdiri, diam lebih lama dari sebelumnya. Karena kadang yang muncul bukan karena kita mencari, tapi karena kita cukup lama tinggal. Sore itu, langit Semarang mulai berubah warna. Cahaya oranye menempel di dinding putih Lawang Sewu. Bangunan itu terlihat indah, tenang, hampir mustahil. Membayangkan bahwa di tempat yang sama, beberapa jam sebelumnya, kami berdiri dalam gelap total, mendengar sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan sepenuhnya. Dan justru disinilah konflik dimulai. Antara ras dan logika. Kami mengundang seorang ahli akustik bangunan, bukan paranormal, bukan pemburu hantu. Seorang profesional yang pekerjaannya memahami bagaimana suara bergerak dalam ruang. Ia berdiri di lorong utama, mengamati panjang koridor, mengukur jarak dinding, menepuk permukaan tembok. Lalu ia berkata pelan, "Bangunan ini sangat resonan." Ia menjelaskan bahwa struktur dengan dinding keras dan lorong panjang dapat menciptakan efek pantulan yang kompleks. Suara tidak hanya memantul sekali, ia memantul berkali-kali. Dan ketika suhu berubah drastis antara siang dan malam, material bangunan ikut berubah sedikit. Itu bisa menciptakan suara kecil, retakan mikro, gesekan halus, bunyi yang terdengar seperti langkah jika didengar dari jarak tertentu. Secara teori, masuk akal. Kami melakukan uji. Satu orang berjalan di ujung lorong, orang kedua berdiri di tengah, orang ketiga di ujung lain. Hasilnya menarik. Langkah orang pertama terdengar seperti dua langkah dari sudut tertentu. Delay kecil tercipta karena pantulan dari sisi dinding dan langit-langit. Beberapa ritme bahkan terdengar tidak sinkron, seolah ada orang kedua yang berjalan dengan pola berbeda. Kami saling berpandangan. Apakah malam itu kami hanya menjadi korban akustik sempurna? Namun eksperimen itu memiliki satu kelemahan. Dilakukan di siang hari, dengan suara lingkungan, dengan pikiran yang lebih stabil. Malam berbeda. Malam menghapus referensi. Ketika kota sunyi, ketika cahaya hilang, ketika hanya ada satu suara kecil di ruang besar, otak mulai mengisi kekosongan. Dan kekosongan bisa terasa seperti kehadiran. Ahli akustik itu meminta mendengar rekaman bisikan. Kami putar. Suara pelan itu muncul lagi. Ia mendengarkan serius, mengulang beberapa kali. Lalu ia terdiam lebih lama dari sebelumnya. "Gema tidak membentuk struktur seperti ini," katanya akhirnya. "Ini punya ritme internal." Kami bertanya, "Jadi apa?" Ia menggeleng. "Saya tidak tahu." Jawaban itu justru membuat udara terasa lebih berat. Karena ketika sains tidak bisa memberi jawaban pasti, ruang imajinasi terbuka lebih lebar. Malam kedua datang. Kali ini kami fokus pada lorong utama, tidak turun ke ruang bawah tanah, tidak ke ruangan lantai 2, hanya lorong panjang. Kami ingin memahami langkah itu. Jam menunjukkan jam 23:58, hampir tengah malam. Kami berdiri di tengah koridor. Lampu dimatikan satu persatu, hingga hanya tersisa cahaya bulan yang masuk tipis dari jendela tinggi. Lorong berubah menjadi garis hitam panjang. Kami memutuskan untuk diam selama 5 menit penuh. Tidak bergerak, tidak berbicara, tidak menggeser kaki. 1 menit. Hanya napas. 2 menit. Suara jauh dari luar kota. 3 menit, tetesan air entah dari mana. 4 menit, hening. 5 menit, tok. 1 langkah, jelat berasal dari belakang. Kami tidak bergerak, tok lagi. Tidak sinkron dengan napas kami, tidak sinkron dengan detak jantung. Ritmenya berbeda. Kami tetap diam, tok. Ketiga kalinya, dan kali ini terasa lebih dekat. Kami menyalakan senter secara bersamaan. Lorong kosong, tidak ada bayangan bergerak, tidak ada pintu terbuka, tidak ada apapun yang bisa menjelaskan sumber suara itu. Tapi kali ini,
Kami melakukan sesuatu berbeda. Alih-alih berjalan menjauh, kami berjalan mendekat ke arah suara. Langkah kami pelan, dan semakin kami mendekat ke ujung lorong, suara berhenti, persis seperti malam pertama. Langit belum sepenuhnya terang, warna hitam perlahan berubah menjadi biru gelap. Kami duduk di halaman depan Lawang Sewu. Tidak ada yang langsung berbicara, karena beberapa pengalaman lebih mudah dirasakan daripada dijelaskan. Malam tadi meninggalkan sesuatu, bukan luka, bukan trauma, tapi semacam beban tipis di pikiran. Langkah itu, napas itu, bayangan yang bergerak melawan cahaya, dan satu pertanyaan yang terus berputar dalam kepala. Apakah kami hanya menyaksikan efek arsitektur tua, atau kami benar-benar mengganggu sesuatu yang telah lama diam? Untuk memahami malam, kita harus memahami masa lalu. Bangunan ini dibangun awal abad ke-20 oleh perusahaan kereta api kolonial Nederland Indische Spoorwegmaatschappij. Tahun 1904 pembangunan dimulai. Selesai sekitar ke 1907. Awalnya, ia simbol modernitas. Rel kereta membentang, administrasi berkembang, perdagangan meningkat. Lorong panjang yang kini terasa sunyi, dulu dipenuhi suara sepatu kulit dan percakapan bahasa Belanda. Mesin tik berdetak, kertas disusun, perintah ditulis. Bangunan ini tidak lahir dari kegelapan. Ia lahir dari ambisi. Namun, sejarah jarang berhenti pada satu fase. Tahun ke-1942, pendudukan Jepang dimulai, dan bangunan megah ini berubah wajah. Ruang administrasi menjadi ruang komando, lorong formal menjadi lorong militer, dan ruang bawah tanah menjadi tempat yang jauh lebih gelap. Beberapa sumber sejarah menyebut adanya sel sempit. Beberapa saksi menyebut tahanan dipaksa berdiri berjam-jam. Tidak semua detail tercatat resmi, namun penderitaan selalu meninggalkan resonansi. Tidak dalam bentuk suara keras, tapi dalam bentuk tekanan halus. Dan mungkin tekanan itulah yang kita rasakan ketika berdiri terlalu lama di ruang bawah tanah. Kami kembali masuk siang hari. Cahaya matahari menembus jendela tinggi. Lorong terlihat indah, simetris, elegan. Turis berjalan santai. Anak kecil tertawa kecil sambil berlari, dan sulit membayangkan bahwa tempat yang sama tadi malam terasa seperti ruang yang tidak ingin kosong. Kami berdiri di tengah lorong, mencoba mengingat rasa tadi malam. Tapi siang memiliki kekuatan menenangkan. Semua terasa rasional. Semua terasa wajar. Namun ketika kami kembali ke ruang bawah tanah, udara tetap terasa berbeda. Bahkan di siang hari, lebih lembab, lebih hening, seolah suara dari luar enggan turun ke sana. Kami berdiri diam, tidak ada langkah tambahan, tidak ada napas lain. Tapi dinding beton itu menyimpan sesuatu, bukan suara, bukan sosok, tapi suasana. Dan suasana tidak bisa direkam dengan kamera. Salah satu kru berkata pelan, "Mungkin ini bukan soal hantu. Mungkin karena kadang tempat seperti ini tidak menyimpan makhluk. Ia menyimpan peristiwa, dan peristiwa tidak hilang hanya karena waktu berlalu." Bayangkan, puluhan orang pernah berdiri di sel sempit itu. Takut, lelah, tidak tahu apakah mereka akan keluar hidup-hidup. Emosi seperti itu tidak ringan, ia berat. Dan jika emosi memiliki frekuensi, mungkin dinding menyerapnya. Bukan secara mistis, tapi secara psikologis. Ketika kita berdiri di ruang yang pernah menyimpan ketakutan, kita ikut merasakan bayangannya. Dan bayangan itu bisa terdengar seperti bisikan. Kami memeriksa kembali sudut ruangan lantai 2, tempat bayangan bergerak di kamera. Di siang hari, hanya sudut biasa. Cahaya masuk normal. Tidak ada distorsi. Tidak ada anomali. Tapi memori tentang rekaman itu tetap ada. Dan memori kadang lebih kuat daripada fakta visual.
Pukul jam 15:42. Matahari mulai turun sedikit. Kami duduk di tangga tengah. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, kami membicarakan satu hal yang belum disebutkan. Perasaan. Semua sepakat bahwa yang paling mengganggu bukan suara, bukan bayangan, tapi rasa diawasi. Rasa bahwa kehadiran kami tidak sepenuhnya netral. Seolah bangunan itu sadar, atau setidaknya tidak sepenuhnya kosong. Apakah bangunan bisa menyadari? Tentu tidak secara biologis, tapi manusia memiliki kecenderungan mempersonifikasikan ruang. Kita memberi karakter pada tempat. Rumah terasa hangat, gudang terasa dingin. Sekolah terasa hidup, penjara terasa menekan, lawang sewu terasa mengingat, dan mungkin itu kata yang paling tepat. Mengingat bukan menakut-nakuti, bukan mengancam, tapi mengingat malam kedua akan datang. Dan kali ini kami tidak akan mencari suara. Kami hanya akan berdiri, diam lebih lama dari sebelumnya. Karena kadang yang muncul bukan karena kita mencari, tapi karena kita cukup lama tinggal. Sore itu, langit Semarang mulai berubah warna. Cahaya oranye menempel di dinding putih lawang sewu. Bangunan itu terlihat indah, tenang, hampir mustahil membayangkan bahwa di tempat yang sama beberapa jam sebelumnya kami berdiri dalam gelap total, mendengar sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan sepenuhnya. Dan justru disinilah konflik dimulai antara ras dan logika. Kami mengundang seorang ahli akustik bangunan, bukan paranormal, bukan pemburu hantu, seorang profesional yang pekerjaannya memahami bagaimana suara bergerak dalam ruang. Ia berdiri di lorong utama, mengamati panjang koridor, mengukur jarak dinding, menepuk permukaan tembok. Lalu ia berkata pelan, "Bangunan ini sangat resonan." Ia menjelaskan bahwa struktur dengan dinding keras dan lorong panjang dapat menciptakan efek pantulan yang kompleks. Suara tidak hanya memantul sekali, ia memantul berkali-kali. Dan ketika suhu berubah drastis antara siang dan malam, material bangunan ikut berubah sedikit. Itu bisa menciptakan suara kecil, retakan mikro, gesekan halus, bunyi yang terdengar seperti langkah jika didengar dari jarak tertentu. Secara teori, masuk akal. Kami melakukan uji. Satu orang berjalan di ujung lorong, orang kedua berdiri di tengah, orang ketiga di ujung lain. Hasilnya menarik. Langkah orang pertama terdengar seperti dua langkah dari sudut tertentu. Delay kecil tercipta karena pantulan dari sisi dinding dan langit-langit. Beberapa ritme bahkan terdengar tidak sinkron, seolah ada orang kedua yang berjalan dengan pola berbeda. Kami saling berpandangan. Apakah malam itu kami hanya menjadi korban akustik sempurna? Namun eksperimen itu memiliki satu kelemahan. Dilakukan di siang hari, dengan suara lingkungan, dengan pikiran yang lebih stabil. Malam berbeda. Malam menghapus referensi. Ketika kota sunyi, ketika cahaya hilang, ketika hanya ada satu suara kecil di ruang besar, otak mulai mengisi kekosongan, dan kekosongan bisa terasa seperti kehadiran. Ahli akustik itu meminta mendengar rekaman bisikan. Kami putar. Suara pelan itu muncul lagi. Ia mendengarkan serius, mengulang beberapa kali. Lalu ia terdiam lebih lama dari sebelumnya. Gema tidak membentuk struktur seperti ini, katanya akhirnya. Ini punya ritme internal. Kami bertanya, "Jadi apa?" Ia menggeleng. "Saya tidak tahu." Jawaban itu justru membuat udara terasa lebih berat. Karena ketika sains tidak bisa memberi jawaban pasti, ruang imajinasi terbuka lebih lebar. Malam kedua datang. Kali ini kami fokus pada lorong utama, tidak turun ke ruang bawah tanah, tidak ke ruangan lantai 2, hanya lorong panjang. Kami ingin memahami langkah itu. Jam menunjukkan jam 23:58.
Hampir tengah malam. Kami berdiri di tengah koridor. Lampu dimatikan satu persatu, hingga hanya tersisa cahaya bulan yang masuk tipis dari jendela tinggi. Lorong berubah menjadi garis hitam panjang. Kami memutuskan untuk diam selama 5 menit penuh. Tidak bergerak, tidak berbicara, tidak menggeser kaki. 1 menit, hanya napas. 2 menit, suara jauh dari luar kota. 3 menit, tetesan air entah dari mana. 4 menit, hening. 5 menit, tok. 1 langkah, jelas berasal dari belakang. Kami tidak bergerak, tok lagi. Tidak sinkron dengan napas kami, tidak sinkron dengan detak jantung. Ritmenya berbeda. Kami tetap diam, tok. Ketiga kalinya, dan kali ini terasa lebih dekat. Kami menyalakan senter secara bersamaan. Lorong kosong, tidak ada bayangan bergerak, tidak ada pintu terbuka, tidak ada apapun yang bisa menjelaskan sumber suara itu. Tapi kali ini, kami melakukan sesuatu berbeda. Alih-alih berjalan menjauh, kami berjalan mendekat ke arah suara. Langkah kami pelan. Dan semakin kami mendekat ke ujung lorong, suara berhenti. Persis seperti malam pertama, di titik yang sama. Seolah ada batas. Kami berdiri tepat di titik itu. Diam, tidak ada lanjutan. Tidak ada langkah keempat, tidak ada kelima. Seolah apapun itu tidak bisa melewati garis tak terlihat. Apakah perbedaan struktur lantai menciptakan perubahan resonansi? Kami mengetuk lantai. Tidak ada perubahan signifikan. Apakah ada ruang kosong di bawah bagian itu? Kami tidak menemukan indikasi. Namun pola berhentinya selalu sama. Tepat di batas tertentu, konsisten, dan konsistensi adalah hal yang paling sulit dijelaskan jika ini hanya sugesti. Salah satu kru tiba-tiba berkata pelan, "Coba kita balik arah." Kami berjalan kembali ke tengah lorong. Diam lagi, menunggu. 1 menit, 2 menit, tidak ada apa-apa. Lalu kami berjalan lagi menuju titik itu, dan tepat sebelum mencapai batas, tok, langkah muncul sekali lagi, seolah memberi jarak, seolah menjaga ruang. Di momen itu, perasaan bukan lagi takut, lebih seperti sedang berbagi ruang. Bukan dengan sosok jelas, tapi dengan sesuatu yang tidak sepenuhnya kosong. Dan entah mengapa, itu terasa lebih mengganggu daripada melihat sosok jelas. Karena ketidakjelasan memaksa otak bekerja tanpa henti. Mencari bentuk, mencari alasan, mencari makna. Jam menunjukkan jam 1:26. Kami berdiri di lorong hampir 2 jam. Dan untuk pertama kalinya, langkah tidak lagi muncul. Seolah eksperimen telah selesai. Seolah pesan telah disampaikan. Atau mungkin kami sudah terlalu lama berada di sana. Dan ruang itu akhirnya benar-benar kosong. Saat keluar dari bangunan malam kedua itu, satu kesadaran muncul perlahan. Mungkin pertanyaannya bukan lagi, apakah ada sesuatu di sini? Tapi, kenapa pengalaman ini terasa begitu personal? Langkah itu tidak terdengar acak, ia terdengar seperti respons. Respons terhadap kehadiran, respons terhadap diam, respons terhadap upaya mendengar. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan. Bukan suara, bukan bayangan, tapi kemungkinan bahwa sesuatu merespons ketika kita cukup lama tinggal.